Shalom, selamat pagi. Nama saya Mamaria Sidubun. Di sini saya akan menjelaskan tentang demografi, transisi demografi, mortalitas, fertilitas, dan data kependudukan. Yang pertama yaitu demografi. Demografi merupakan tulisan-tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia. Demografi juga dikenal sebagai ilmu kependudukan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. Demografi berasal dari gabungan kata bahasa Yunani, yaitu demos, memiliki arti rakyat atau penduduk, sedangkan gapien memiliki arti tulisan atau catatan. Demografi mempelajari tentang penduduk, yang paling utama adalah mempelajari tentang fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan mobilisasi. Selain itu, demografi juga mencangkup seperti jumlah penduduk, ukuran, kematian dan panuan, persebaran geografis, komposisi penduduk, karakter geografis, dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat berubah. Yang berikut yaitu tujuan dan penggunaan demografi. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan tentang perkembangan penduduk yang ada di suatu wilayah, entah itu pertumbuhan yang pernah terjadi masa lalu, tingkat perkembangannya, tingkat persebaran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bisa mempelajari tentang tingkat kuantitas dan distribusi penduduk di suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, agar bisa memprediksi tingkat pertumbuhan penduduk yang ada di suatu wilayah di masa mendatang dan berbagai kemungkinan konsekuensinya. Yang keempat, supaya dapat menemukan keterkaitan antara sebab dan akibat dari pertumbuhan penduduk dan aspek-aspek organisasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang berikut yaitu manfaat demografi. Salah satu manfaat demografi yang cukup penting yaitu bisa membantu kita dalam memahami masalah sosial dan ekonomi yang ada di dalam suatu wilayah. Tak hanya itu, demografi juga bermanfaat untuk mengidentifikasi solusi terbaik dari masalah yang sedang dihadapi. Yang berikut yaitu alat-alat demografi. Yang pertama itu survei. Survei mempunyai cakupan lebih terbatas dengan pengambilan sampel, informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Yang kedua yaitu sensus. Sensus adalah salah satu alat demografi yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data tentang populasi manusia. Sensus biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh informasi tentang jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan faktor-faktor yang dapat membantu dalam perencanaan kebijakan dan program. Data sensus biasanya dikumpulkan melalui pengisian formulir oleh responden atau melalui wawancara langsung dengan petugas sensus. Data sensus kemudian dianalisis dan digunakan untuk membantu statistik dan informasi yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga yaitu analisis data sekunder. Analisis data sekunder adalah proses penggunaan data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain dan tujuan tertentu, dan kemudian data tersebut digunakan kembali untuk kepentingan analisis atau riset lain. Data sekunder dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, lembaga riset, dan akademik, atau sumber publik lainnya. Analisis data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan alat statistik atau teknik analisis lainnya seperti analisis regresi, analisis korelasi, analisis deskriptif, atau teknik permodelan. Analisis data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengakses data yang lebih luas dan lebih murah dibandingkan dengan pengumpulan data baru secara langsung, sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Yang berikut yaitu aliran-aliran dalam demografi. Aliran yang pertama itu aliran Malthusian. Itu menekankan pada pertumbuhan penduduk yang berlebihan dan dampak negatifnya terhadap sumber daya alam dan ekonomi. Yang kedua yaitu aliran Neo-Malthusian, yaitu mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah sosial dan lingkungan sehingga diperlukan kontrol kelahiran. Yang ketiga yaitu aliran transisi demografi. Itu menerangkan perubahan pola kelahiran dan kematian yang terjadi dalam masyarakat sehingga beralih dari tahap agresi ke
industrialis. Yang keempat yaitu aliran feminis, yaitu menekankan pada peran perempuan dalam proses demografi dan memperhatikan aspek-aspek gender dalam pengambilan keputusan terkait kelahiran, kematian, dan migrasi. Yang kelima yaitu aliran sosial, itu memperhatikan faktor-faktor sosial seperti pekerjaan dan status sosial dan mempengaruhi pola dan proses demografi. Yang keenam yaitu aliran ekologi, meneliti pengaruh dan sumber daya alam terhadap pola dan proses demografi suatu daerah. Yang berikut yaitu teori-teori terkait demografi. Teori yang pertama teori Malthus, itu tentang pertumbuhan penduduk. Terus yang kedua yaitu teori transisi demografi tentang perubahan dalam pola kelahiran dan kematian. Sedangkan teori yang ketiga teori migrasi tentang pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ada juga teori yang lain yang membahas topik seperti struktur, umur, faktor ekonomi dan sosial dalam demografi, dan pengaruh teknologi dan lingkungan terhadap pola dan proses demografi. Yang kedua yaitu transisi demografi. Transisi demografi adalah istilah yang mengacu kepada transisi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi sehingga menjadi rendah karena ekonomi suatu negara atau wilayah berkembang dari ekonomi industrial menjadi ekonomi yang terindustrialisasi. Yang berikut yaitu tahap-tahap transisi demografi. Tahap transisi demografi adalah tahap pertama itu tingkat kematian dan tingkat kelahiran tinggi, pertumbuhan penduduk rendah. Tahap yang kedua itu tingkat kematian rendah, tetapi tingkat kelahirannya itu tinggi, pertumbuhan penduduknya itu lebih cepat. Sedangkan tahap ketiga itu tingkat kelahiran turun, tetapi tingkat kematiannya tetap rendah dan pertumbuhan penduduk masih cepat. Yang berikutnya itu tahap keempat, yaitu tentang kematian dan kelahiran rendah, pertumbuhan penduduk lambat dan bahkan menurun. Ini adalah grafik transisi demografi Indonesia dan Eropa Barat. Perbandingan dua grafik ini adalah untuk Indonesia itu angka kelahiran mulai meningkat pada tahun 1950 sampai 1985, yaitu 3.500 sampai 5.000 orang. Sedangkan pada tahun 1986 sampai 2045 mulai menurun angka kelahirannya hingga 3.500 orang. Sedangkan angka kematiannya itu pada tahun 1950 sampai 1995 mulai menurun angka kematiannya, yaitu 2.000 sampai 1.500 orang, dan pada tahun 1996 sampai 2045 angka kematiannya mulai meningkat hingga 3.000 orang. Yang berikut yaitu di Eropa Barat, yaitu angka kelahiran pada tahun 1780 sampai 1890 angka kelahirannya tidak menurun, dan pada tahun 1910 sampai 2000 angka kelahirannya mulai menurun. Sedangkan angka kematiannya itu pada tahun 1780 mengalami peningkatan dan penurunan tinggi. Penurunan hingga tahun 1845. Pada tahun 1846 sampai 2000 mengalami penurunan dan kenaikan angka kematian. Yang ketiga yaitu mortalitas. Kematian atau mortalitas merupakan salah satu dari 3 komponen demografi selain kelahiran atau fertilitas dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk. Indikator kematian berguna untuk memonitori kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mortalitas juga merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami. Peristiwa-peristiwa terkait mortalitas yang pertama itu pandemi COVID-19. Itu penyebaran virus COVID yang menyebabkan COVID-19 telah menimbulkan jutaan kematian di seluruh dunia sejak pertama kali dilaporkan pada tahun 2019. Yang berikutnya itu bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan kebakaran hutan dapat menyebabkan kematian yang signifikan, terutama jika tidak ada tindakan mitigasi yang memadai.
Yang ketiga itu kecelakaan transportasi, kecelakaan seperti kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta api, kecelakaan mobil dan kapal laut dalam menyebabkan kematian massal dan seringkali menimbulkan kekhawatiran publik. Yang keempat yaitu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kematian akibat overdosis atau efek jangka panjang dari penggunaan narkoba. Yang berikut yaitu sumber data mortalitas. Sumber data mortalitas untuk golongan penduduk tertentu di suatu tempat dapat diperoleh dari rumah sakit, dinas pemakaman, kantor polisi dan sebagainya. Sedangkan determinan atau penyebab kematian yaitu tingkat kesehatan yang rendah, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, bencana alam, wabah hingga konflik antara bangsa. Yang keempat yaitu fertilitas. Fertilitas didefinisikan sebagai peristiwa melahirkan anak lahir hidup dari seorang perempuan. Istilah ini sama dengan kelahiran hidup, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan. Fertilitas juga merupakan kemampuan menghasilkan keturunan dengan kesuburan wanita atau disebut juga dengan vejuditas. Yang berikut yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas. Faktor yang pertama itu faktor demografi. Faktor demografi adalah faktor-faktor yang terdapat dalam struktur penduduk dan perkembangannya, seperti jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, status pernikahan, dan sebagainya. Faktor yang kedua itu faktor non-demografi. Faktor non-demografi meliputi faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan seperti status tempat tinggal, pendidikan, status bekerja, pengeluaran RT, sumber penerangan RT, dan sebagainya. Yang berikutnya itu ukuran-ukuran fertilitas dan perhitungannya. Ukuran yang pertama itu ukuran angka kelahiran kasar. Contohnya pada tahun 2020 di desa A terjadi kelahiran sebanyak 6.400 bayi dan jumlah penduduk di desa A pada tahun yang sama adalah 60.000 jiwa sebanyak 500% dan penduduk tersebut adalah wanita berusia 15-49 tahun. Yang ditanya itu berapa angka kelahiran kasar di desa A tahun 2020? Jawabannya itu rumus yaitu CBR sama dengan B per P kali 1000. B-nya itu jumlah kelahiran, sedangkan P itu jumlah penduduk dikali 1000. 1000 artinya konstanta, yaitu jadi sama dengan CBR yaitu 6.400 dibagi dengan 60.000 dikali 1000 sama dengan 106,6. Ukuran yang kedua itu angka kelahiran umum. Contohnya pada tahun 2020 di desa C terjadi kelahiran sebanyak 3.650 bayi. Pada awal tahun 2020, jumlah penduduk di desa C adalah 50.000 jiwa. Pada akhir tahun bertambah sebanyak 1.540 penduduk, sebanyak 46%, dan penduduk tersebut di akhir tahun adalah wanita berusia 15-49 tahun. Yang ditanya berapa angka kelahiran umum di desa C tahun 2020? Jawabannya itu rumusnya itu GFR sama dengan B per P1 15-49 dikali 1000. Diketahui B-nya itu jumlah kelahirannya itu sebanyak 3.650, sedangkan PO-nya itu jumlah awal tahunnya itu 50.000, sedangkan P1-nya itu jumlah akhir tahunnya itu 50.000 ditambah dengan 1.540 sama dengan 51,540. Sedangkan 15 sampai 49 sama dengan 46%. Yang pertama yang harus kita cari yaitu P-nya dulu. Jadi P-nya itu rumusnya yaitu P sama dengan P0 tambah P1 dibagi dengan 2. Hasilnya itu 51,540 dibagi dengan 2, hasilnya itu 25,77. Jadi ditaruh di P-nya itu 0,46. Kenapa 0,46? Dapat dari 46%. 46% itu diubah ke desimal menjadi
0,46. Jadi 0,46 dikali dengan 25,77 sama dengan 11,8542. Jadi itu jawabannya. Jadi itu hasil dari nilai P. Yang berikut yaitu kita cari, yaitu GFR sama dengan B dibagi dengan P1 15 sampai 49 tahun kali 1000 sama dengan yaitu B-nya yaitu jumlah kelahiran 3650 per P1. P1-nya itu 11.000, P-nya itu 11.000,8542 dikali 1000, hasilnya itu 307,9. Yang kelima yaitu data kependudukan. Kelebihan dan kekurangan registrasi penduduk. Kelebihan registrasi penduduk adalah data bersifat lebih faktual, berkelanjutan dan real time, perubahan dan lebih update. Karena setiap ada perubahan, data dapat langsung tercatat apabila penduduk langsung melakukan pendataan. Dapat menggambarkan data hingga tingkat pemerintah terendah, biaya yang dikeluarkan. Sedangkan kekurangan dari registrasi penduduk adalah informasi yang disajikan sedikit. Datanya sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dan kelengkapan pembaruan dan kecermatan data tergantung pada konsisten dan kontinuitas pencatatan. Sedangkan kelebihan dan kekurangan sensus. Kelebihan sensus adalah menyediakan data yang lengkap dan akurat tentang populasi suatu wilayah. Yang kedua yaitu data yang dikumpulkan melalui sensus dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu data sensus juga dapat membantu pemerintah dalam alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat yaitu sensus juga dapat membantu dalam pemetaan perubahan demografis dan sosial dalam suatu wilayah. Yang berikut kekurangan sensus adalah satu yaitu biaya yang diperlukan itu untuk melaksanakan sensus bisa sangat besar, dan yang kedua sensus dapat menjadi sulit dilaksanakan di daerah yang sulit dijangkau atau berisiko tinggi seperti daerah konflik atau bencana alam. Yang ketiga itu ada kemungkinan bahwa data yang diperoleh melalui sensus dapat menjadi usang atau tidak relevan setelah beberapa waktu. Yang keempat yaitu beberapa orang mungkin enggan untuk memberikan informasi pribadi mereka kepada pemerintah atau lembaga sensus. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.